satu yang harus kamu lakukan. Kalau perlu demo besar-besaran, jangan takut. Minta presiden, tuntut presiden untuk merebut kembali yang sudah dikuasai oleh neo-imperialisme dan neokolonialisme, yaitu rejim politik Jokowi. Minta lagi semuanya. Coba kita jujur sebentar, gengs. Beberapa waktu terakhir, timeline kita dipenuhi hal yang sama, teman-teman. Kemarahan, kecurigaan, dan ketidakpercayaan yang datang bersamaan, teman-teman. Nah, isu berbeda, tapi polanya sama nih. Pemerintah salah, negara gagal, rakyat pun ditindas. Katanya begitu nih, gengs. Dan semuanya muncul hampir serentak, gengs. Pertanyaannya sederhana, teman-teman. Ini murni suara rakyat atau ada yang sedang mengarahkan nih? Polanya sih kayak ada yang mengarahkan gitu kan. Jadi gini, gengs, Indonesia hari ini adalah salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia. Artinya, siapapun yang bisa mengontrol narasi di media sosial bisa mempengaruhi cara berpikir publik, teman-teman. Dan kita nggak bisa naif soal ini, gengs. Karena realitanya, di Indonesia, kampanye digital itu terstruktur, teman-teman. Dan perang opini itu sudah jadi industri di sini. Bahkan sejak Pilpres 2014 dan makin masif di 2019. Kita melihat bagaimana hashtag bisa digerakkan, gengs. Isu bisa dinaikkan. Dan persepsi publik bisa juga dibentuk di sini. Ini bukan teori ya, guys ya. Ini adalah praktek gitu, gengs. Coba sekarang kita lihat polanya, teman-teman. Karena kalau sesuatu terjadi berulang, itu bukan kebetulan, gengs. Pola pertama, sinkronisasi narasi, gengs. Isu tertentu tiba-tiba viral di banyak platform, gengs. Tapi dengan angle yang sama, bukan cuma satu akun, tapi ratusan, bahkan ribuan pun bisa dilakukan sama mereka nih, gengs. Dalam waktu bersamaan. Keren nggak mereka? Keren, licik. Ya, satu itu, guys. Nah, pola keduanya, guys, eksploitasi emosi. Kontennya selalu marah, ya kan? Selalu takut. Terus curigaan gitu. Posesif banget gitu kan. Jarang sekali nih yang berbasis data utuh, gengs. Karena tujuan utamanya bukan edukasi, tapi reaksi gitu kan. Pokoknya udah reaksinya bagaimana terserah gitu. Nah, pola ketiganya, pembelaan sosial narasi selalu diarahkan ke rakyat versus pemerintah ya, ataupun kita versus mereka. Benar dan salah gitu. Padahal realitanya jauh lebih kompleks daripada itu, gengs. Dan pola keempat, teman-teman, pengulangan terus-menerus. Narasi yang sama terus diulang, gengs. Hari ini, besok, lusa, sampai akhirnya orang percayalah ya. Bukan karena benar nih, tapi karena sering didengar gitu, gengs. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh nih ke luar negeri. Indonesia sendiri pun punya banyak contoh. Yang pertama, guys, polarisasi pasca Pilpres sejak 2014. Masyarakat terbelah tajam di situ, gengs. Dan pembelahan itu nggak hilang, teman-teman. Ini dipelihara gitu. Nah, isu apapun ya, ekonomi, hukum, bahkan bencana sekalipun ditarik ke polarisasi politik, gengs. Nah, yang kedua nih, guys, isu kebijakan yang dipelintir. Banyak kebijakan pemerintah yang belum selesai ya, sudah divonis gagal. Padahal masih proses gitu loh. Masih proses pun sudah disebut merugikan gitu. Narasinya dipotong-potong, konteksnya juga dihilangkan gitu, gengs. Nah, yang diambil hanya bagian yang paling memancing emosi gitu. Padahal mereka nonton nggak lengkap itu, guys. Dan yang ketiga nih, guys, viralitas yang tidak proporsional. Kalian sadar nggak sih? Kadang satu kejadian kecil bisa terasa seperti krisis nasional, teman-teman. Pertanyaannya kenapa nih, guys? Ya karena didorong secara masif gitu. Diulang lagi, dinaikin lagi gitu kan. Terus diperbesar isu ini gitu, guys. Serangan personal dan delegitimasi, guys. Bukan cuma kebijakan yang diserang, guys, tapi juga individu, institusi, bahkan simbol negara. Tujuannya jelas di sini, guys, menggerus kepercayaan publik. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling krusial lah, guys. Apakah semua ini murni suara rakyat? Nah, itu dia. Jawabannya nih harus jujur, guys ya. Tidak sesederhana itu, gengs. Karena kalau ini organik, harusnya narasi ini beragam, teman-teman. Sudut pandangnya berbeda gitu. Ritme penyebarannya juga tidak seragam. Tapi yang kita lihat justru sebaliknya, gengs. Yang muncul adalah narasi yang mirip, timing yang presisi, dan amplifikasi yang tidak wajar, gengs. Ini bukan karakter opini publik yang natural menurut gua. Ini karakter operasi, teman-teman. Dan di balik setiap operasi, selalu ada yang menggerakkan. Bukan sekedar buzzer, gengs. Bukan sekedar akun anonim.
tapi ada aktor intelektual di dalam ini, gengs. Nah, aktor intelektual ini bukan selalu terlihat, gengs. Mereka bekerja di belakang, gengs, justru merancang narasi, menentukan isu apa yang diangkat, mengatur timing publikasi, dan mengorkestrasi penyebaran ini, teman-teman. Mereka paham satu hal di sini, gengs. Opini publik bisa dibentuk asal tahu caranya. Coba nih kita lihat lebih dalam lagi, gengs. Dalam banyak kasus di Indonesia, isu tertentu tiba-tiba viral. Framingnya seragam, teman-teman. Dan langsung diarahkan ke satu kesimpulan. Pemerintah salah, udah itu doang gitu. Padahal realitanya belum tentu seperti itu, gengs. Ini bukan kebetulan, teman-teman. Karena untuk menciptakan efek seperti itu, dibutuhkan koordinasi, sumber daya, dan strategi komunikasi, teman-teman. Artinya, ada desain di dalam ini semua, gengs. Dan kalau kita tarik lebih jauh nih, motifnya jelas banget, yaitu delegitimasi, teman-teman. Bukan sekedar kritik ya guys ya, tapi upaya sistematis untuk menurunkan kepercayaan publik, menciptakan distrust, dan membangun persepsi bahwa negara selalu gagal. Karena ketika kepercayaannya runtuh nih gengs, negara tidak perlu diserang dari luar guys. Ya, dia akan runtuh dari dalam. Gitu gengs. Tapi yang lebih menarik lagi, kalian tahu nggak? Aktor ini tidak selalu bekerja secara frontal, teman-teman. Kadang mereka justru menyusup dalam narasi publik, menggunakan isu nyata, tapi dipelintir nih. Arahnya ini membuat sulit gitu. Sulit dideteksi gitu. Karena yang digunakan bukan kebohongan total, gengs. Tapi setengah-setengah lah. Setengah kebenaran, setengah kebohongan gitu. Jadi ya dicampur aduk gitu. Dan setengah kebenaran ini jauh lebih berbahaya dari kebohongan, teman-teman. Karena ini terlihat valid, terlihat fakta. Tapi ini diarahkan gitu, disetting sama mereka. Jadi sekali lagi guys, bukan berarti semua kritik itu salah ya. Gua katakan di sini tidak guys ya. Kritik itu penting. Tapi kritik berubah jadi pola yang berulang, narasi yang seragam, dan serangan yang terstruktur, maka kita semua harus berani bilang, ini bukan lagi kritik guys. Ini ada operasi opini, dan ada yang mengarahkan ini semua. Nah gengs, fenomena ini bukan khas Indonesia guys. Di banyak negara, hal yang sama ini terjadi gengs. Kasus Cambridge Analytica menunjukkan bahwa opini publik bisa direkayasa lewat data dan targeting gengs. Di Filipina ada fenomena fake consensus, di mana dukungan publik dipalsukan lewat akun-akun tidak autentik, gengs. Di Eropa juga sama, guys. Bahkan ada kekhawatiran serius tentang manipulasi algoritma untuk mempengaruhi politik, gengs. Artinya, apa yang kita lihat di Indonesia ini bukan anomali, teman-teman, tapi bagian dari tren global gitu. Nah, dalam strategi propaganda ini, ya cara paling efektif melemahkan negara bukan dengan serangan fisik, guys, tapi dengan menghancurkan kepercayaan publik. Ya, misalnya ada kelompok-kelompok yang mencoba membangun kebencian masyarakat terhadap pemerintah, menjauhkan masyarakat dari TNI ataupun institusi lainnya, guys. Caranya framing negatif terus-terusan aja, guys. Memperbesar kesalahan kecil aja gitu. Menutup keberhasilan juga, guys. Nah, ketika publik sudah enggak percaya lagi, maka kebijakan apapun akan ditolak, teman-teman. Program apapun akan dicurigai terus. Dan negara akan terlihat gagal terus di sini, guys. Coba ya sekarang kita bicara dampaknya aja, guys. Dan ini bagian yang paling serius, guys. Karena yang diserang bukan cuma pemerintah, teman-teman. Tapi struktur sosial kita sebagai bangsa, gengs. Dampak pertamanya, guys, hilangnya kepercayaan. Ini bukan cuma ke pemerintah ya, guys ya. Tapi juga ke institusi, ke media sosial, ya, ke media apapun gitu. Bahkan sesama warga sekalipun. Nah, hari ini coba kita lihat sendiri, teman-teman. Orang lebih cepat percaya konten viral dibanding klarifikasi resmi gitu. Kenapa? Ya karena kepercayaan udah tergerus gitu. Dan dampak kedua, polarisasi sosial yang ekstrim, teman-teman. Masyarakat ini dibelah jadi dua kubu, guys. Pro versus kontra, pendukung versus pembenci. Dan yang hilang adalah ruang tengah nih. Padahal demokrasi sehat itu butuh ruang diskusi, bukan perang secara fisik gitu, guys. Nah, sekarang yang terjadi beda pendapat sedikit aja nih, langsung dianggap musuh gitu, guys. Dampak ketiganya, normalisasi kebencian, teman-teman. Bahasa di media sosial hari ini udah ngaco, guys. Kasar, penuh hinaan, minim empati. Dan itu jadi hal yang biasa. Padahal ini berbahaya karena lama-lama kita kehilangan kemampuan untuk berdialog secara rasional, teman-teman.
Nah, dampak keempatnya, masyarakat jadi reaktif, guys. Kita tidak lagi membaca utuh, memahami konteks, atau memverifikasi informasi gitu. Pokoknya kita langsung marah aja. Langsung share aja ke grup keluarga gitu kan. Dan kita ikut menyebarkan gitu, guys. Tanpa sadar nih, kita jadi bagian dari rantai provokasi itu sendiri, teman-teman. Dan dampak yang terakhir, ini paling dalam ya, yaitu disorientasi realitas, guys. Orang nggak lagi tahu nih mana yang benar. Semua kerasa abu-abu aja. Semuanya ya bisa dipelintir gitu. Akibatnya muncul nih sikap, ya udahlah, semua juga bohong gitu kan. Dan ini bahaya menurut gua. Karena ketika masyarakat udah nggak percaya apapun, maka siapapun bisa masuk dan mengisi kekosongan itu, guys. Itu dia, guys. Dan di titik ini, adu domba tidak lagi perlu dipaksakan, guys. Dia akan berjalan sendiri, ya kan? Yang lebih mengkhawatirkan lagi, ini berdampak ke kehidupan nyata, teman-teman. Hubungan pertemanan retak, keluarga terpecah karena beda pandangan, ya kan? Komunitas jadi tidak solid. Semua karena apa, guys? Karena narasi yang terus dipompa, tanpa filter ini, tanpa saring apapun gitu. Nah, jadi kalau kita pikir ini cuma soal media sosial, kita salah, guys. Ini soal masa depan generasi sosial Indonesia, teman-teman. Dan di tengah semua ini, kita harus sadar, guys. Ya, yang sedang dipertaruhkan bukan cuma opini, gengs, tapi akal sehat publik. Jadi hari ini kita harus mulai berpikir, setiap kali kita melihat sesuatu di media sosial, tanya satu hal dulu. Ini fakta atau framing? Karena di era ini, kebenaran bukan lagi soal data, teman-teman, tapi soal siapa yang paling keras bersuara, guys. So, Indonesia hari ini tidak sedang kekurangan informasi, Indonesia sedang kelebihan narasi, ya, dan di tengah semua itu, yang paling berbahaya bukan hoax-nya, guys. Tapi ketika kita, ya, tidak lagi bisa membedakan mana realita dan mana yang rekayasa. Jadi itu aja untuk hari ini. Silahkan komen aja ya di kolom komentar gimana pendapat kalian. Dan sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.